Selamat Sabat, saudaraku dalam Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena masih dapat berkumpul dan berbakti bersama pada hari Sabat ini, meski secara virtual. Pada hari Sabat ini, kita akan memulai suatu seri pelajaran dengan tema Karunia Bapa dan Anaknya. Dan renungan hari ini berjudul Salam kepada 7 Jemaat. Mari kita buka buku Wahyu pasal 1 dan belajar daripadanya untuk melihat pesan apa yang penting bagi kita di penghujung zaman akhir ini. Wahyu 1 ayat 1-3 berkata, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Saudaraku dalam Tuhan, beberapa pesan penting yang perlu kita selalu ingat dalam mempelajari buku Wahyu adalah: pertama, buku Wahyu adalah karunia Allah kepada Yesus Kristus. Wahyu ini bukan dikaruniakan Allah kepada kita, manusia. Ini penting kita ingat agar dalam membaca buku Wahyu, kita sadar bahwa yang berbicara adalah Allah melalui Anaknya. Saya yakin banyak dari kita yang pernah mendengar tentang David Koresh, pemimpin pecahan Advent Davidian di Waco, Texas. Davidian adalah kelompok yang keluar dari gereja Advent di bawah pimpinan Victor Houteff, seorang imigran dari Bulgaria. Davidian kemudian pecah dan salah satu cabangnya dipimpin oleh David Koresh yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Sebab salah satu ajaran Davidian saat itu adalah bahwa nubuatan tentang Mesias dalam buku Yesaya bukanlah tentang Yesus, tetapi masih akan datang. Dan sebagai Mesias, David Koresh memimpin kelompoknya untuk hidup dalam sebuah perkumpulan yang mengucilkan diri agar menghindari dunia atau keduniawian. Sebab kepada mereka diajarkan bahwa mereka harus hidup suci, sementara dunia adalah dosa. Nah, David Koresh mempelajari buku Wahyu dan mengajarkan bahwa 7 meterai itu yang dapat membuka adalah dirinya. Sebab dialah Sang Mesias dan dialah yang dapat berbicara kepada Allah. Dan menurut David Koresh, bahwa Allah telah berfirman kepadanya agar dia dan kelompoknya, yaitu cabang Davidian, untuk bersiap, karena dunia sudah akan berakhir. Pergerakan ini akhirnya mendapat perhatian negara dan FBI ditugaskan untuk selidiki dan akhirnya diputuskan untuk melakukan penyerangan. Menurut berita, David Koresh dan pengikutnya kemudian bunuh diri. Ini semua karena salah mempelajari Alkitab dan teristimewa salah dalam mempelajari buku Wahyu. David Koresh dan pengikutnya lupa bahwa Wahyu ini Allah karuniakan kepada Anaknya. Seandainya David Koresh dan para pengikutnya belajar dengan benar, mereka tidak akan mati dengan tragis dan juga tidak akan ada aliran Davidian. Karenanya, perlu kerendahan hati dan penyerahan dalam belajar Alkitab, agar bukan diri yang diutamakan. Lalu siapakah yang kita utamakan? Perhatikan, dalam ayat 1 berkata, "Inilah wahyu Yesus Kristus." Apa artinya? Artinya, wahyu yang Allah karuniakan ini adalah tentang Anaknya, Yesus Kristus. Wahyu ini bukan tentang kita. Benar bahwa wahyu ini ditunjukkan kepada kita melalui hamba Allah, Yohanes. Tetapi wahyu ini bukan tentang kita atau apapun yang lain. Wahyu ini tentang Yesus Kristus. Karenanya dalam membaca dan belajar buku Wahyu, agar selalu kita ingat bahwa fokus utama dalam buku Wahyu adalah Yesus Kristus. Kita sering terkecoh dengan lambang dan simbol, sampai-sampai kita lupa bahwa tema utamanya adalah Yesus Kristus. Hal kedua yang perlu kita ingat adalah
Dalam menyampaikan wahyu ini, ada yang Yesus langsung sampaikan kepada Yohanes, dan ada yang Yesus sampaikan melalui malaikatnya, yang Yesus utus kepada Yohanes. Nah, hal ini penting kita mengerti juga, sebab ada pesan penting dari format ini, yaitu bahwa buku Wahyu bukanlah buku yang berdiri sendiri dan unik dibandingkan dengan buku-buku lainnya di dalam Alkitab. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan. Cara Allah menyampaikan firman-Nya tidak berubah sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Daniel 3 ayat 25 yang berbunyi, katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Kita semua sudah belajar bahwa anak dewa atau anak Allah dalam versi King James adalah Yesus Kristus. Yesus sendiri hadir bersama pemuda-pemuda Ibrani tersebut, sebab Allah menyatakan firman-Nya melalui anaknya. Kemudian masih dalam buku Daniel, firman Tuhan berkata, Daniel 9 ayat 21, "Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari." Gabriel adalah seorang malaikat, dan sebagaimana penjelasan roh nubuat, dialah yang menggantikan Lucifer. Melalui ayat ini kita dapat melihat ada peran malaikat dalam menyampaikan pesan ilahi kepada manusia. Format yang sama dapat terlihat dalam buku Wahyu. Inilah format yang berlaku sejak Kejadian sampai Wahyu, bahwa Allah berbicara melalui anaknya dan ada juga pesan yang disampaikan melalui malaikatnya. Petrus menuliskan tentang hal ini dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11 yang berkata, "Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu." Jelas bahwa yang berbicara kepada para nabi di zaman Perjanjian Lama adalah anak Allah, Yesus Kristus, melalui kehadiran rohnya, Roh Kristus. Namun jangan lupa, Roh Kristus ini adalah sebelum Yesus menjadi manusia. Roh Kristus yang sekarang dicurahkan kepada kita adalah yang dilepaskan dari kemanusiaannya. Kembali, polanya sama. Karenanya jangan anggap buku Wahyu berbeda dan terpisah dari buku-buku lainnya dalam Alkitab. Karenanya dalam mempelajari buku Wahyu, dasarnya sama, yaitu Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Itu sebabnya semua dapat membaca dan mempelajari buku Wahyu, dan sebagaimana nasihat sahabat lalu, yang kita perlukan adalah tuntunan Roh Allah. Dan untuk itu kita perlu banyak berdoa dan saling mendoakan. Lalu apakah buku Wahyu ini hanya bersifat teologis? Tentu tidak. Jika fokusnya Yesus, maka sudah pasti ada pekabaran praktikal bagi kehidupan kerohanian kita, khususnya pada penghujung zaman akhir ini, dan inilah yang kita perlukan. Kita belajar bukan untuk menjadi ahli nubuatan atau teologian, namun untuk pembaharuan hidup di dalam Yesus. Perhatikan ayat 3 berkata, Wahyu 1 ayat 3, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Berbahagia itu praktikal, menuruti itu praktikal. Waktunya sudah dekat juga menyatakan kenyataan yang ada, bahwa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Renungkan saudaraku dalam Tuhan, wahyu ini Allah berikan kepada Yesus Kristus untuk ditunjukkannya kepada Yohanes dan kemudian kepada umat-umatnya, karena waktunya sudah dekat. Pada zaman Yohanes, waktunya sudah dekat, terlebih lagi bagi kita di zaman sekarang ini. Waktu apa yang sudah dekat?
waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendengar kata-kata nubuat ini dan menurutinya. Nubuat ini yang menyampaikan adalah Yesus Kristus kepada hambanya Yohanes. Dan memang penting sekali untuk mendengar dan menuruti perkataan Yesus. Sejak dahulu hal ini sudah menjadi nasihat bagi umat Allah. Amsal 8 ayat 34 dan 35 berkata, "Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia." Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Yohanes 5 ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Hikmat dalam Amsal 8 adalah Yesus Kristus, dan penting untuk mendengarkan akan Yesus dan mendapatkannya, sebab itulah hidup, yaitu hidup yang kekal, sebagaimana Yohanes 5 ayat 24 nyatakan. Kembali, mendengar dan menurut adalah aspek praktikal dan bukan teologikal. Kita diminta untuk mendengar dan menurut, dan mereka yang mendengar perkataan Yesus itu sama dengan percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Siapakah Dia yang mengutus Yesus? Yohanes 5 ayat 37 berkata, "Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat." Bapalah yang mengutus Yesus anaknya. Jadi, barang siapa yang mendengar perkataan Yesus anak Allah, hal itu sama dengan percaya kepada Allah Bapa yang mengutus anaknya. Format ini juga nyata dalam buku Wahyu. Mari kita kembali kepada buku Wahyu pasal 1 dan masuk ke dalam perikop salam kepada 7 jemaat. Wahyu 1 ayat 4. "Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya." Siapakah Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang itu? Dan siapakah ketujuh roh yang ada di hadapan tahta tersebut? Sebelum kita lanjutkan, perhatikan ada kalimat kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kalimat yang serupa dengan ini ada banyak dalam Alkitab dan perlu kita baca agar kita mengetahui siapa Dia yang dimaksudkan dalam ayat ini. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Yang pertama dari 1 Korintus 1 ayat 3 yang berbunyi, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." 2 Korintus 1 ayat 2, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Efesus 1 ayat 2, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Filipi 1 ayat 2, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Kolose 1 ayat 2, "Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu." 2 Tesalonika 1 ayat 2, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Titus 1 ayat 4, "Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau." 2 Petrus 1 ayat 2, "Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita." Wahyu 1 ayat 4, "Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya."
Ini adalah salam pembuka dari surat-surat Paulus, Petrus, dan Yohanes. Mereka adalah para rasul yang hidup dalam zaman jemaat mula-mula dan yang menerima pengurapan Roh Kudus yang sama, yaitu Roh Tuhan Yesus atau Roh Kristus. Artinya, mereka memiliki iman yang sama. Mereka menyembah Allah yang sama. Mereka mempunyai pemahaman yang sama. Dari pola-pola ini, akan semakin mudah mengetahui siapa Dia yang disebut, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, serta ketujuh roh yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 tadi. Paulus dan Petrus menyatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera berasal dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Hal yang sama yang Yohanes nyatakan dalam buku Wahyu. Yohanes tidak mungkin menyatakan yang berbeda dari kedua saudaranya, sebab mereka bertiga menerima pengurapan roh yang sama. Namun sebelum kita buktikan dari Alkitab, kita lanjutkan dulu ayat 5 agar semakin terlihat dari mana kasih karunia dan damai sejahtera tersebut. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ayat 5 ada disebutkan Yesus Kristus. Artinya, kasih karunia dan damai sejahtera itu datang dari Yesus Kristus. Jadi, kasih karunia dan damai sejahtera itu datang dari, pertama, Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kedua, dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nya di sini ada hubungannya dengan Dia yang disebut yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Serta yang ketiga, dari Yesus Kristus. Apakah ini Trinitas? Kita akan pelajari. Sebelumnya perhatikan bagian akhir dari ayat 5 dan lihat juga ayat 6. Yesuslah yang mengasihi kita dan yang melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Kemudian Yesuslah yang menjadikan kita suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Dan bagi Yesuslah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Semuanya tentang Yesus. Sejak masa kekekalan dan sampai kekekalan adalah tentang Yesus, Anak Allah. Tidak heran Lucifer cemburu. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tidak ada dalam Alkitab pernyataan atau ayat, baik eksplisit maupun implisit, tentang Allah Roh menerima segala kuasa yang sama dengan Yesus, Anak Allah. Tidak ada. Hanya Yesus di dalam Alkitab yang Allah Bapa muliakan dan berikan segalanya kepada Anak-Nya. Kemudian perhatikan, Yohanes dengan jelas menyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan dalam buku Wahyu ini adalah Bapanya Yesus. Dan Yohanes tidak berbicara ada berbagai jenis Allah dalam buku Wahyu. Hanya satu Allah, dan Dia adalah Bapanya Yesus, yaitu Allah Bapa. Ini penting kita ingat agar saat kita melanjutkan membaca buku Wahyu, setiap kata Allah adalah sama dengan Bapa, yaitu Allah Bapa. Sampai di sini kita sudah dapat beberapa kebenaran penting. Yang pertama, ada Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus, ada Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, dan bagi Yesus kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ingat, ini adalah wahyu tentang Yesus Kristus yang Allah Bapa karuniakan kepada Yesus Kristus Anak-Nya, agar ditunjukkan kepada kita melalui hamba-Nya Yohanes apa yang harus segera terjadi. Yang masih perlu kita cari tahu adalah siapakah Dia yang disebut yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang,
serta ketujuh roh di hadapan tahta tersebut? Kita akan temukan jawabnya sebagaimana kita lanjutkan. Kita baca ayat 7 dan ayat 8. Wahyu 1 ayat 7 dan 8 berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapakah dia yang disebutkan dalam ayat 7? Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ingat, ini adalah wahyu tentang Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa kepadanya, tentang apa yang harus segera terjadi. Artinya, kedatangan Yesus di awan-awan harus segera terjadi. Itu sebabnya ayat 3 tadi katakan, sebab waktunya sudah dekat, yaitu waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius menuliskan hal yang serupa dalam Matius 24 ayat 30 yang berbunyi, "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Yesus akan datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, sebab memang bagi Yesuslah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 6. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, bahwa buku Wahyu bukanlah buku yang berdiri sendiri. Buku Wahyu adalah bagian dari Alkitab dan merupakan suatu rangkaian yang menyatu dengan Alkitab. Kita kembali ke ayat 8. Dalam ayat 8 ada disebutkan Alfa dan Omega, dan disebutkan kembali istilah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat ini sering digunakan oleh saudara-saudara kita kaum Trinitas untuk membuktikan doktrin Trinitas itu Alkitabiah, bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa yang muncul bersamaan di masa kekekalan. Apakah benar demikian? Mari kita pelajari. Kata Alfa dan Omega diambil dari abjad awal Yunani dan abjad akhir Yunani. Itu sebabnya dalam ayat-ayat selanjutnya Yesus disebutkan sebagai yang awal dan yang akhir. Pertama yang perlu kita ketahui adalah siapakah sebenarnya yang disebut yang awal dan yang akhir. Yesaya menyatakan akan hal ini dalam Yesaya 44 ayat 6. "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku." Yang awal dan yang akhir sebagaimana pernyataan Yesaya adalah Tuhan dalam huruf besar. Siapakah dia? Dia adalah Allah Bapa. Silahkan ikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya, atau setidaknya bisa baca Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, dan 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Ayat-ayat itu akan menjelaskan kepada saudara siapa Allah yang benar dan siapa Allah yang hidup. Dialah Allah Bapa. Nah, Allah Bapa berkata bahwa dialah yang awal dan yang akhir, dan tidak ada Allah selain Allah Bapa. Lalu, mengapa Yesus disebut yang awal dan yang akhir? Pertama, karena Yesus adalah anak Allah Bapa. Yohanes tadi sudah jelas menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya Yesus. Ingat pelajaran Sabat lalu. Jangan tambah, jangan kurang. Jika disebut Allah adalah Bapanya Yesus, berarti memang Allah adalah Bapanya Yesus, dan Yesus adalah anaknya Allah. Jangan tambah istilah lain seperti metafora kepada pernyataan Alkitab. Ingat juga bahwa di awal Yohanes telah menuliskan, tugas kita adalah mendengar dan menurut, bukan tambah kata atau pengertian. Mengapa penting sekali pemahaman tentang anak Allah ini dan hubungannya dengan Alfa dan Omega? Sebab yang berikut ini, Yohanes 3 ayat 35 berkata, "Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya." Inilah pentingnya kita memahami dengan benar hubungan Bapa dan anaknya. Itu bukan metafora. Hubungan Bapa dan anaknya harafiah dan nyata.
Bapa mengasihi anaknya dan menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Apakah itu termasuk Alfa dan Omega? Sudah pasti. Sebab jika gelar itu tidak diserahkan kepada anaknya, maka bukanlah segala sesuatu yang Allah Bapa berikan kepada anaknya. Masih ada yang Bapa tahan. Namun tidak, Allah Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya, termasuk Alfa dan Omega. Apakah anak tahu bahwa segala sesuatu telah diberikan kepadanya? Oh ya, Yohanes 13 ayat 3 membuktikan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jangan lupa bahwa yang menulis ayat-ayat ini adalah Yohanes yang sama yang menulis buku Wahyu. Yohanes harus konsisten. Bagi umat gereja Masih Advent hari ke-7 yang masih percaya tulisan Roh Nubuat, Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2, yang menjelaskan. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni surgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni surgawi. Terutama anaknya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di bumi. Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam dirinya. Kita sedih, saudaraku dalam Tuhan, karena banyak umat dari gereja Masih Advent hari ke-7 yang sekarang ini tidak percaya lagi Roh Nubuat. Namun, bagi mereka yang masih percaya tulisan Roh Nubuat, jangan tambah kesedihan ini dengan menolak kutipan ini. Perhatikan kutipan ini berkata, yang pertama, Pencipta Agung yaitu Allah Bapa mengumpulkan seluruh penghuni sorga. Lalu siapa yang hadir? Yang hadir adalah anaknya. Allah Bapa dan kumpulan malaikat sorga berkumpul di sekitar mereka, yaitu Bapa dan anaknya. Jadi, waktu Bapa kumpulkan seluruh, artinya tidak ada yang terkecuali, yang hadir adalah Allah Bapa, anaknya, dan para malaikat. Apakah ada yang terlupa dan tertinggal sehingga tidak muncul hadir saat itu? Tidak ada. Ada satu yang hadir dan pura-pura menyembah, yaitu Lucifer. Baca buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 bab 1. Lalu apa yang Bapa lakukan setelah semuanya berkumpul di hadapannya? Allah Bapa mengurapi atau mentahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan dirinya. Artinya, kesetaraan anak dengan Allah Bapa bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak awal, tetapi diberikan oleh Bapanya. Dan kesetaraan yang dimaksud adalah setara dengan posisi Bapa. Kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapa. Firman anak sama dengan firman Bapa. Sang anak menerima otoritas yang sama dimiliki oleh Bapanya. Itulah sebabnya Yesus tahu bahwa segala sesuatu Bapanya telah serahkan kepada Dia. Sebab upacara penyerahan serta pengurapan tersebut dibuat khusus oleh Bapanya dan ada saksi yang menyaksikan, yaitu para malaikat. Kemudian lihat juga bahwa Allah Bapa bersatu bekerja sama dengan anaknya untuk menciptakan dunia dan segala isinya. Itu sebabnya meski Allah Bapa adalah sang pencipta, namun proses penciptaan diserahkan kepada anaknya. Baca Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dan Ibrani 1 ayat 2. Dan karenanya Yesus juga disebut pencipta. Dan kalaupun Yesus melakukan kehendak dan tujuan Bapanya, Yesus tidak pernah membanggakan diri
dan menyatakan bahwa itu dari dirinya. Yesus selalu meninggikan Bapanya dan menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan Bapanya. Yohanes 6 ayat 38 berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Jadi jelas bahwa yang awal dan yang akhir itu adalah Allah Bapa. Dan oleh karena Allah Bapa mengasihi anaknya, Allah Bapa mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, maka anak Allah menerima segala sesuatu dari Bapanya, termasuk gelar yang awal dan yang akhir. Karenanya, mari kita kembali ke Wahyu 1 ayat 8. Yesuslah yang berbicara dari awal hingga akhir. Ingat, ini adalah wahyu yang Allah Bapa karuniakan kepada anaknya, supaya anaknya tunjukkan kepada hambanya. Jadi, dalam ayat ini, Yesuslah yang sedang berbicara kepada Yohanes. Yesus berkata, "Yohanes, Aku adalah Alfa dan Omega, dan itu adalah perkataan Tuhan Allah yang dikenal dengan sebutan yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Yesus menyampaikan kepada Yohanes siapa dirinya, yaitu Alfa dan Omega, dan Yesus menyatakan siapa yang telah memberikan otoritas atau sebutan itu kepadanya. Hal ini sungguh amat selaras dengan kesaksian Yesus dalam buku Yohanes tadi, serta kesaksian Yesus dalam tulisan Roh Nubuat. Yesus menyatakan bahwa Dialah yang diberikan otoritas oleh Allah Bapa untuk menyatakan wahyu ini kepada Yohanes. Nah, siapakah Tuhan Allah yang disebut yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa? Kita sudah lihat bahwa Dialah Allah Bapa. Namun, mari kita lihat penjelasan buku Wahyu. Kita buka pasal 4. Wahyu 4 ayat 8 berkata, "Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, 'Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang.'" Ayat ini merupakan ayat favorit dari saudara-saudara kita yang percaya Trinitas. Apakah ayat tersebut menyatakan Trinitas? Jawabnya ada pada ayat itu sendiri. Pernyataan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang, mempunyai arti bahwa Tuhan Allah ini adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan kepada Tuhan Allah inilah keempat makhluk itu berseru, "Kudus, kudus, kuduslah." Ada juga yang memahami bahwa istilah yang akan datang merujuk kepada Yesus, karena Yesus akan datang segera. Apakah demikian? Mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 9 sampai 11. Yang berkata, "Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, 'Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.'" Pertanyaan, ada berapa oknum yang disembah oleh makhluk-makhluk itu? Satu oknum, yaitu Dia yang duduk di atas tahta. Jangan tambah dan jangan kurangi. Jika disebut Dia atau Him dalam bahasa Inggris, itu artinya tunggal, satu. Dalam ayat ini mereka menyembah satu oknum saja, yaitu Allah. Dan sebagaimana penjelasan sebelumnya, Allah yang Yohanes maksudkan adalah Allah Bapa. Bapa disembah bukan hanya karena Dia Allah yang kekal, tapi juga yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya ada atas kehendak-Nya, dan yang melaksanakan kehendak Bapa adalah Anak-Nya. Jadi, dari ayat-ayat ini, yang disembah oleh keempat makhluk itu adalah satu oknum, yaitu Allah Bapa, dan tidak ada petunjuk ada oknum lain yang disembah dalam ayat ini.
Dalam gambaran prosesi penyembahan dalam pasal ini sama sekali tidak menyatakan adanya Trinitas. Nah, apakah Yesus disembah di sorga? Oh ya, kita akan lihat sebagaimana kita pelajari. Namun saat ini terbukti bahwa Tuhan Allah yang disebut yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa, itu adalah Allah Bapa. Jadi bila kita kembali ke ayat 8 tadi, Yesus sebenarnya berkata, Yohanes, aku adalah Alfa dan Omega, dan itu adalah perkataan Bapa-Ku yang dikenal dengan sebutan yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus menegaskan bahwa dia menerima otoritas dari Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Dan bila kita kembali ke dalam buku Wahyu 1 ayat 4, maka akan jelas sudah. Dia yang disebut yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang adalah Allah Bapa. Cocok sekali karena memang kasih karunia dan damai sejahtera berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan tahta yang dimaksudkan adalah tahta Allah Bapa. Nah sekarang, bagaimana dengan ketujuh roh yang ada di hadapan tahta Allah Bapa? Apakah ini oknum Allah Roh Kudus sebagaimana ajaran doktrin Trinitas dalam gereja Advent yang sekarang ini? Sudah pasti bukan. Sebelum kita melihat penjelasan Alkitab, coba baca doktrin gereja Advent tentang Allah Roh Kudus yang terdapat dalam pasal 5 dari buku 28 doktrin. Tidak ada disebutkan di sana bahwa ada 7 roh yang sama dengan satu Allah Roh Kudus. Tidak ada. Bahkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang 7 roh tersebut seperti Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 4 ayat 5, dan Wahyu 5 ayat 6 sama sekali tidak disebutkan dalam pasal 5 dari buku 28 doktrin tersebut. Namun meski demikian, sering kita mendengar bahwa kaum Trinitas gereja Advent yang menyatakan bahwa ketujuh roh tersebut adalah bukti Trinitas. Sementara doktrin mereka tidak berkata demikian. Tapi dasar iman kita bukanlah doktrin gereja Advent. Dasar iman kita adalah Alkitab, firman Allah. Apakah yang Alkitab nyatakan tentang ketujuh roh tersebut? Kita buka Wahyu 4 ayat 5 yang berkata, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dalam ayat ini semakin dijelaskan bahwa ketujuh roh itu adalah ketujuh roh Allah. Kemudian kita baca Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6 berkata, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ayat ini dengan jelas menyatakan ada yang berdiri di tengah-tengah tua-tua itu, yaitu seekor anak domba seperti telah disembelih. Kita semua tahu bahwa anak domba yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, anak Allah. Silahkan baca Yesaya 53 ayat 7-8, Yohanes 1 ayat 29, dan Wahyu 5 ayat 9. Dan memang Yesus telah tersembelih dalam kematiannya di kayu salib. Jadi yang berdiri tengah-tengah para tua-tua itu adalah Yesus Kristus. Dan perhatikan ada tanda baca titik 2. Lihat yang ditandai warna pink atau merah muda sesudah kata bermata 7. Titik 2 artinya memberitahukan pembaca bahwa uraian setelah tanda itu memberi bukti dan menjelaskan atau merupakan unsur dari apa yang sudah dijelaskan sebelum tanda tersebut. Artinya, Yohanes menjelaskan bahwa anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7 adalah ketujuh roh Allah itu. Berikut persamaannya. Lihat yang ditandai warna kuning. Anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, sama dengan ketujuh roh Allah. Sangat jelas sekali bahwa ketujuh roh Allah itu dinyatakan kepada Yohanes adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab Yesus Kristus itulah anak domba seperti yang telah disembelih.
Jadi, bila kita kembali kepada Wahyu 1 ayat 4, siapakah ketujuh roh yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Sebab ketujuh roh Allah inilah yang diutus ke seluruh bumi. Sebagaimana Wahyu 5 ayat 6 tadi nyatakan. Dan sungguh amat benar, karena kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan angka 7 adalah lambang kesempurnaan. Kemudian tanduk adalah lambang kekuasaan yang menyelamatkan. Baca 2 Samuel 22 ayat 3 dan Mazmur 18 ayat 3. Serta mata adalah lambang pengetahuan. Baca Yehosua 3 ayat 7 dan Amsal 20 ayat 8. Artinya, Yesus memiliki kuasa yang menyelamatkan yang sempurna dan memiliki pengetahuan yang sempurna. Penjelasan lebih mendalam silakan ikuti pelajaran tentang 7 kakidian dari seri pelajaran Ka'bah. Karenanya, bila kita baca selengkapnya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal dari Allah Bapa yang disebut yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang adalah roh Kristus yang diutus ke seluruh dunia, dan dari Yesus Kristus, anak Allah. Apakah roh Kristus dan Kristus itu adalah sama? Ya, sama. Roh Kristus itu adalah kehadiran Kristus itu sendiri. Lalu mengapa perlu disebutkan terpisah? Karena roh Kristus itulah sang penghibur yang Yohanes tuliskan dalam Yohanes 14 sampai dengan Yohanes 16. Kembali, bagi umat gereja Advent yang masih percaya tulisan Roh Nubuat, Nyonya White menuliskan dalam Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 yang berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itu sebabnya Roh Nubuat juga berkata dalam Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Yesus hadir melalui Roh-Nya yang disebut Roh kebenaran, sebab memang Yesuslah sang kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6. Dan Roh Kristus disebut juga sebagai penghibur, sebab penghiburan Allah Bapa dikaruniakan melalui anaknya. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Jadi, salam kepada 7 jemaat itu berasal dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan terlebih dari Yesus Kristus sebab Roh-Nya lah yang diutus ke seluruh bumi. Yesuslah fokus utamanya, sebab memang inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Apakah ada Trinitas? Tidak ada. Nah, sebagai selingan sebelum penutup, jika kita pergi ke Pulau Patmos sekarang ini, di sana ada sebuah tempat yang menjadi tempat kunjungan para wisatawan rohani. Tempat itu diyakini sebagai tempat Yohanes bertemu dengan Yesus Kristus. Berikut fotonya. Panah biru itu adalah tempat Yohanes bertemu dengan Yesus. Hal itu menurut tradisi. Nah, jika kita mundur sedikit, kita lihat foto berikut ini. Yang dilingkari lingkaran merah itu disebut batu Trinitas yang kudus. Dan hal ini dikabarkan oleh pakar teologi Gereja Advent yang pernah mengajar di Avondale College di Australia. Berikut bila kita zoom batu tersebut lebih dekat. Kaum Trinitas sendiri berkata bahwa doktrin Trinitas itu misteri,
Namun rupanya masih bisa dijelaskan dengan batu ini. Kaum Trinitas juga sudah pasti belum pernah melihat Allah Trinitas yang mereka sembah, tapi mereka bisa yakin bahwa Allah yang mereka sembah itu seperti batu ini. Jika demikian, batu inilah Allah mereka. Bukankah itu sama dengan berhala? Bisa lihat kesedihan demi kesedihan yang diakibatkan oleh doktrin Trinitas. Isu akhir zaman adalah isu praktikal, yaitu siapakah yang kita sembah? Itu sebabnya buku Wahyu dimulai dengan salam kepada 7 jemaat, dan adanya surat-surat kepada 7 jemaat nantinya. Dan kita adalah bagian dari 7 jemaat tersebut, khususnya jemaat Laodikia. Siapakah Allah yang kita sembah di dalam jemaat kita? Apakah Allah Trinitas atau Allah Bapa dan Anaknya? Buku Wahyu dengan jelas memulai pembukaannya dengan Allah Bapa dan Anaknya. Salam kepada 7 jemaat itu adalah dari Allah Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Tidak ada Trinitas. Apakah pilihan Anda? Apakah batu Trinitas atau Allah Bapa dan Anaknya? Kita akan lanjutkan pembahasan Wahyu 1 ayat 9-20 dalam sesi berikutnya. Namun, dari apa yang sudah kita pelajari dalam Wahyu 1 ayat 1-8, sama sekali tidak ada Trinitas. Malah yang nyata disebutkan adalah Allah Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Sebab fokus utamanya adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, dalam Wahyu 1 ayat 3 kita baca kembali. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, saudaraku dalam Tuhan. Bahkan sudah sangat dekat. Yesus akan datang. Karena itu, bukan Trinitas yang kita dengar dan turut, tetapi Yesus Kristus, Anaknya Allah Bapa. Dialah yang kita dengar dan turut. Sebab di dalam Dialah Allah Bapa karuniakan hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, Anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah dari Wahyu 1 ayat 1-8. Salam kepada 7 jemaat. Itu adalah dari Allah Bapa dan Anaknya, dan itu diberikan kepada kami melalui Anak, agar kami berjaga dan bersedia, sebab waktunya sudah dekat, bahkan sudah sangat dekat. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.